Halo teman-teman, saya Yanuar Rizky Ramadan dengan NIM 1281811. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tugas akhir saya yang berjudul Prediksi Hujan Jangka Pendek berbasis citra satelit menggunakan Convolutional Neural Network atau CNN, studi kasus Kecamatan Majalaya dan sekitarnya, dengan pembimbing Bapak Dr. Edi Riawan SSI MT dan Bapak Dr. Muhammad Rais Abdillah SSI MSc. Setiap tahunnya, Kecamatan Majalaya dan sekitarnya selalu mengalami banjir akibat terjadinya hujan. Dengan kuantitas maksimumnya bisa mencapai 20 kali per tahun dan kedalaman maksimumnya bisa mencapai 2 meter. Oleh karena itu, perlu adanya sistem prediksi hujan yang andal untuk mendukung kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi banjir. Menurut Harjupa dan kawan-kawan 2021, perakiraan hujan jangka pendek merupakan cara yang paling tepat untuk kebutuhan mitigasi banjir. Oleh karena pembentukan Deep Convective System yang erat kaitannya dengan kejadian hujan lebat yang menyebabkan banjir itu terjadi dalam horizon waktu yang pendek. Prediksi hujan jangka pendek biasanya dilakukan menggunakan data radar cuaca, namun tidak ada data radar di wilayah kajian. Oleh karena itu, menurut WMO, data citra satelit dapat digunakan sebagai solusi alternatif. Menurut Liu dan kawan-kawan 2014, setiap fitur awan yang tergambar pada citra satelit, seperti fitur suhu, fitur tekstur, dan fitur geometris dalam bentuk pixel atau patch, dapat menjadi pembeda karakteristik awan. Misalnya, dapat menjadi pembeda antara karakteristik awan CB yang menyebabkan hujan dan karakteristik awan CB yang tidak menyebabkan hujan. Suatu varian algoritma deep learning yang disebut sebagai Convolutional Neural Network atau CNN terkenal sangat baik dalam mengekstrak serta mempelajari fitur spasial pada gambar dan banyak digunakan untuk keperluan klasifikasi, pengenalan, dan segmentasi gambar. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah membuat model perakiraan hujan jangka pendek dengan melatih algoritma Convolutional Neural Network atau CNN agar mampu membedakan antara fitur awan pada citra satelit yang mengindikasikan terjadinya hujan dan yang tidak mengindikasikan terjadinya hujan pada 0, 30, 60, 90, dan 120 menit yang akan datang di Kecamatan Majalaya dan sekitarnya. Wilayah kajian dari penelitian ini dibatasi pada koordinat sebagai berikut, dengan luasan 1.600 km persegi dengan AWS yang terpasang di pos observasi hujan Kecamatan Ibun sebagai pusatnya. Sementara lingkup waktu kajian penelitian ini dibatasi pada 10 Januari hingga 31 Mei 2022. Terdapat dua jenis data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu data curah hujan dan data citra satelit. Untuk data curah hujan bersumber dari AWS yang terpasang di pos pengamatan Ibun, dengan resolusi temporalnya 5 menit dan formatnya CSV. Untuk data citra satelit bersumber dari satelit Himawari 8 pada band 7, 13, 14, dan 15 dengan resolusi temporal 10 menit dan resolusi spasial 4 km dengan format HRIT. Metode yang dilakukan pada penelitian ini yang pertama adalah komposit data citra satelit. Komposit data citra satelit pada penelitian ini bertujuan untuk memunculkan fitur-fitur awan pada citra satelit yang erat kaitannya dengan kejadian hujan. Menurut Cahyono HK 2012, penyebab terjadinya hujan sangat berkaitan erat dengan keberadaan dan jenis awan di suatu wilayah. Oleh karena itu, komposit mikrofisik RGB dipilih karena dapat menampilkan jenis-jenis awan dengan warna yang cukup signifikan berbeda antara satu jenis awan dengan yang lainnya. Langkah selanjutnya adalah pemotongan data citra satelit. Pemotongan bertujuan untuk menghilangkan luasan citra yang tidak perlu untuk dipelajari oleh model, sehingga model dapat lebih fokus untuk mempelajari luasan citra yang berpengaruh terhadap kejadian hujan di area kajian saja. Menurut Fitriani dan kawan-kawan 2019, awan konvektif presipitasi di wilayah Cekungan Bandung memiliki radius maksimum 10 hingga 20 km dengan durasi 1 hingga 2 jam. Oleh karena pada penelitian ini, lag waktu prediksinya hingga 2 jam, maka dari itu citra dipotong dengan luasan 40 km kali 40 km. Pemotongan ini juga bertujuan untuk mereduksi ukuran gambar supaya model lebih efisien, mengingat jumlah data yang digunakan itu sangat banyak. Langkah berikutnya adalah klasifikasi atau labeling data citra satelit. Data-data citra satelit yang telah melalui proses komposit dan pemotongan selanjutnya diklasifikasikan menjadi dua kelas prediksi untuk masing-masing leg waktunya, yaitu menjadi kelas prediksi hujan dan kelas prediksi tidak hujan.
di mana kelas prediksi hujan merupakan citra-citra yang mengindikasikan terjadinya hujan pada X menit ke depan. Sementara kelas prediksi hujan adalah citra-citra satelit yang tidak mengindikasikan terjadinya hujan pada X menit ke depan. Dan X merupakan leg waktu prediksi. Informasi kejadian hujan didapat dari data curah hujan observasi dari AWS yang terpasang di pos pengamatan hujan di bumi. Langkah selanjutnya adalah pembagian set data training dan validasi. Dari setiap kelas prediksi akan diambil 40 data untuk set data validasi dan sisanya sebagai set data training. Sehingga secara keseluruhan, data yang digunakan untuk training berjumlah 797 data dan data yang digunakan untuk validasi berjumlah 80 data untuk masing-masing variasi leg waktu. Langkah selanjutnya adalah pelatihan atau training algoritma CNN. Untuk masing-masing leg waktu, 797 data citra satelit yang telah melalui pra-pemrosesan digunakan untuk melatih algoritma CNN. Algoritma CNN yang digunakan adalah ResNet 50 dengan jumlah epoch 5, learning rate 0,001, dan batch size 16. Proses training akan menghasilkan model prediksi. Setelah melalui proses pelatihan, selanjutnya data divalidasi untuk memastikan bahwa model berfungsi dengan baik sesuai dengan tujuan. Untuk memberikan hasil validasi model yang lebih rinci dan representatif, dataset validasi akan terdiri dari 4 kategori citra yang masing-masing mewakili suatu karakteristik awan dominan yang tergambar pada citra. Rincian dari setiap kategori citra, sampel dataset validasi setiap kategorinya, dan ilustrasi komposisi dari set data validasi dapat dilihat pada gambar. Kemudian langkah terakhir yang dilakukan pada penelitian ini adalah menganalisis keandalan model. Hasil validasi model ditulis dalam bentuk tabel kontingensi yang kemudian digunakan untuk menghitung probability of detection, bias score, false alarm ratio, dan overall akurasi dari model untuk menganalisis tingkat keandalan model. Berikut ini adalah diagram alir dari penelitian ini. Kemudian masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama ada hasil pelatihan atau training model. Gambar-gambar berikut ini merupakan grafik akurasi dan akurasi validasi historis dari model untuk setiap leg waktu. Dari gambar-gambar tersebut dapat dilihat bahwa proses training berjalan dengan baik. Hal tersebut ditandai dengan tren grafik akurasi dan akurasi validasi historis yang relatif naik dengan cukup progresif seiring dengan bertambahnya jumlah epoch. Selanjutnya ada hasil validasi model. Hasil validasi model ditulis dalam bentuk tabel kontingensi yang dapat dilihat pada tabel 1. Interpretasi tabel kontingensi tersebut dapat dilihat pada tabel 2. Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa jumlah hits dan korek negatif yang dihasilkan model pada tahap validasi jauh lebih banyak dari jumlah miss dan false alarmnya. Hal tersebut membuktikan bahwa model yang dibuat telah berfungsi dengan baik. Masuk ke hasil analisis keandalan model. Yang pertama ada probability of detection atau POD. Berdasarkan gambar 1 dapat dilihat bahwa model dengan leg waktu 0 dan 30 menit mampu memprediksi kejadian hujan dengan cukup baik pada seluruh kategori citra dalam set data validasi. Sedangkan model dengan leg waktu 60 dan 90 menit menghasilkan nilai POD yang rendah ketika divalidasi menggunakan citra-citra kategori A pada set data validasi, yaitu nilainya 0,6 untuk model dengan leg waktu 60 menit dan 0,5 untuk model dengan leg waktu 90 menit. Sementara model dengan leg waktu 120 menit menghasilkan nilai POD yang rendah, yaitu 0,5 ketika divalidasi menggunakan citra-citra kategori C. Berdasarkan gambar 2 dapat dilihat bahwa citra kategori A menghasilkan nilai POD yang rendah pada model, dengan nilai POD rata-rata dari seluruh leg waktu sebesar 0,64. Hal tersebut karena citra kategori A yang merupakan kategori citra dengan dominasi langit cerah jauh lebih sering ditemukan pada kondisi tidak hujan dibanding pada kondisi hujan atau beberapa menit sebelum hujan, yang berimplikasi pada jumlah data citra kategori A yang lebih banyak ditemukan pada kelas prediksi tidak hujan daripada kelas prediksi hujan. Oleh karena itu, model akan lebih sensitif pada kelas prediksi tidak hujan ketika menerima input citra kategori A dan sulit untuk menebak dengan benar citra-citra kategori A yang sebenarnya merepresentasikan kejadian hujan atau sebelum hujan. Berdasarkan gambar 3, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas deteksi rata-rata dari seluruh kategori menunjukkan tren yang relatif menurun seiring dengan bertambahnya leg waktu. Penurunan terjadi cukup signifikan dari model dengan leg waktu 60 menit ke model dengan leg waktu 90 menit. Penurunan probabilitas deteksi yang signifikan dari leg 60 ke 90 diduga kuat terjadi karena cukup banyak citra satelit pada 90 menit sebelum kejadian hujan yang tidak berkorelasi dengan kejadian hujan yang akan terjadi pada 90 menit setelahnya.
Hal tersebut karena durasi proses konvektif pada awan mulai dari tahap pertumbuhan sampai tahap disipasi menurut Byers 1965 berlangsung selama 45 hingga 75 menit. Selanjutnya, hasil analisis keandalan model yang kedua ada Bayes score. Berdasarkan gambar 1 dapat dilihat bahwa model dengan lag waktu 0 dan 30 menit memiliki nilai bias yang cukup dapat ditoleransi dalam memprediksi seluruh kategori citra pada set data validasi. Namun demikian, model memiliki kecenderungan yang tinggi untuk melakukan under forecast dan over forecast pada lag waktu seterusnya, terutama ketika menerima input citra kategori A dan citra kategori B. Kesulitan model dalam memprediksi citra kategori A dan B dengan benar dapat dilihat dengan lebih jelas pada gambar 2 yang menggambarkan nilai bias rata-rata per kategori citra. Model memiliki kecenderungan yang tinggi untuk melakukan under forecast ketika menerima data input citra kategori A dan memiliki kecenderungan yang cukup tinggi untuk melakukan over forecast ketika menerima data input citra kategori B. Hal tersebut diduga kuat terjadi karena adanya ketidakseimbangan jumlah data training untuk setiap kategori citra pada masing-masing kelas prediksi. Misalnya, jumlah data citra kategori B yang merupakan kategori citra dengan dominasi awan tebal dengan puncak pada level atas atau CB yang jauh lebih banyak ditemukan pada kelas prediksi hujan dibanding pada kelas prediksi tidak hujan. Sementara sebaliknya, jumlah data citra kategori A yang merupakan citra dengan dominasi langit cerah jauh lebih sedikit ditemukan pada kelas prediksi hujan dibanding pada kelas prediksi tidak hujan. Berdasarkan gambar 3 yang menggambarkan nilai bias rata-rata per lag waktu, dapat dilihat bahwa nilai bias model memiliki nilai kurang dari 1 untuk seluruh lag waktu dengan nilai yang relatif semakin menjauhi 1 seiring bertambahnya lag waktu, yang artinya model akan semakin memiliki kecenderungan untuk melakukan under forecast. Selanjutnya ada hasil analisis false alarm ratio atau VAR. Berdasarkan gambar 1 dan 2 dapat dilihat bahwa hanya citra kategori B dan C saja yang menghasilkan false alarm pada model. Hal ini karena kedua kategori citra tersebut secara visual menggambarkan pola yang merepresentasikan keberadaan awan cumulonimbus pada tahap matang yang sangat berkaitan dengan kejadian hujan, sehingga berimplikasi pada jumlah data citra kategori B dan C yang lebih banyak ditemukan pada kelas prediksi hujan daripada pada kelas prediksi tidak hujan. Hal tersebut diduga kuat menjadi faktor yang menyebabkan model lebih sensitif pada kelas prediksi hujan ketika menerima input citra kategori B dan C, sehingga mengalami kesulitan untuk menebak dengan benar citra-citra kategori B dan C yang sebenarnya merepresentasikan kondisi tidak adanya hujan baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Lalu berdasarkan gambar 3 dapat dilihat bahwa nilai VAR cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya lag waktu, dengan nilai maksimum ditemukan pada lag waktu 90 dan 120 menit, yaitu dengan nilai lebih dari 0,35. Nilai tersebut termasuk tinggi, oleh karena itu apabila dilihat dari nilai VAR yang dihasilkan, model dengan lag waktu 90 dan 120 menit yang dibuat pada penelitian ini kurang direkomendasikan untuk diaplikasikan sebagai salah satu komponen Flood Early Warning System atau FEWS. Yang terakhir ada hasil analisis overall akurasi atau akurasi model secara keseluruhan. Berdasarkan gambar 1 dan 2 dapat dilihat bahwa pada seluruh variasi lag waktu nilai overall akurasi cenderung naik, berurutan dari nilai kategori B, A, C, hingga D. Hal ini berasosiasi dengan keseimbangan jumlah data training pada kedua kelas prediksi pada setiap variasi lag waktu yang semakin seimbang berurutan dari citra kategori B, A, C, hingga D. Citra kategori D yang merupakan kategori citra dengan dominasi awan tipis pada level atas atau cirrus cukup banyak ditemui pada set data di kedua kelas prediksi dengan jumlah yang cukup seimbang. Sementara citra kategori B sebaliknya. Jumlah citra kategori B jauh lebih banyak ditemukan pada set data kelas prediksi hujan dibanding pada set data kelas prediksi tidak hujan. Lalu berdasarkan gambar 3 dapat dilihat bahwa nilai overall akurasi rata-rata dari seluruh kategori menunjukkan tren yang relatif menurun seiring dengan bertambahnya lag waktu. Penurunan terjadi cukup signifikan dari model dengan lag waktu 60 menit ke model dengan lag waktu 90 menit, sementara penurunan tidak signifikan untuk lag waktu seterusnya. Penurunan overall akurasi yang signifikan dari lag waktu 60 ke lag waktu 90 diduga kuat terjadi karena cukup banyak citra satelit pada 90 menit sebelum kejadian hujan yang tidak berkorelasi dengan kejadian hujan yang akan terjadi pada 90 menit setelahnya. Hal tersebut karena durasi proses konvektif pada awan mulai dari tahap pertumbuhan sampai tahap disipasi menurut Byers 1965 berlangsung kurang lebih selama 45 hingga 75 menit. Berdasarkan pengolahan data dan analisis yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan yang pertama, model prediksi hujan dengan lag waktu 30 menit memiliki tingkat keandalan yang lebih tinggi dari model prediksi hujan dengan lag waktu 60, 90, dan 120 menit.
model dengan layar waktu 30 menit mampu prediksi seluruh kategori citra pada set data validasi dengan baik. Yang kedua, model prediksi hujan dengan layar waktu 60, 90, dan 120 menit memiliki kecenderungan yang tinggi untuk melakukan under forecast ketika menerima input kategori citra yang merepresentasikan dominasi langit cerah dan memiliki kecenderungan yang tinggi untuk melakukan over forecast ketika menerima input kategori citra yang merepresentasikan dominasi awan tebal dengan puncak pada level atas atau CB. Yang ketiga, terdapat dua faktor utama yang diduga kuat menyebabkan kesalahan prediksi pada model prediksi hujan yang dibangun pada penelitian ini. Pertama, layar waktu yang melebihi durasi proses konvertif pada awan. Yang kedua, ketidakseimbangan jumlah data training untuk setiap kategori citra pada masing-masing kelas prediksi. Yang keempat, dengan probabilitas deteksi 0,85, nilai bias 0,92, rasio alarm palsu 0,07, dan akurasi secara keseluruhan 0,88, skema model prediksi hujan terbaik, yaitu model prediksi hujan dengan layar waktu 30 menit, cukup menjanjikan untuk diterapkan sebagai salah satu komponen pada sistem peringatan dini banjir di Kecamatan Majalaya dan sekitarnya. Adapun saran yang ingin penulis sampaikan karena kekurangan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, salah satu faktor utama yang diduga kuat menyebabkan kesalahan prediksi pada penelitian ini adalah ketidakseimbangan jumlah data training untuk setiap kategori citra pada masing-masing kelas prediksi. Oleh karena itu, penyertaan jumlah data training untuk setiap kategori citra pada masing-masing kelas prediksi perlu dilakukan untuk meningkatkan akurasi model. Yang kedua, kemampuan model yang dibuat pada penelitian ini terbatas pada membedakan citra satelit yang mengindikasikan akan terjadinya hujan dan yang tidak mengindikasikan akan terjadinya hujan. Penambahan kelas prediksi seperti hujan ringan, sedang, lebat, dan sangat lebat dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai guna model. Berikut ini adalah daftar pustaka yang digunakan pada penelitian ini. Sekian dari saya dan terima kasih.